Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Nathaniela dengan NIM L1A023012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Walter Hilburn dan metode Fox. Untuk memenuhi ujian akhir semester dinamika populasi dan pendugaan stok ikan, di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu alat tangkap rawai, gillnet, dan pancing. Selanjutnya, saya akan menghitung CPUE dengan rumus produksi dibagi dengan upaya produksi. Selanjutnya menentukan jumlah dengan ketik sum. Tarik tahun 2020 hingga tahun 2025. Kemudian cari nilai CPUE jumlah yang paling besar itu di mana? Dan di sini yang paling besar itu adalah CPUE pancing, maka kita tandain supaya lebih jelas. Hitung rata-rata dengan ketik average. Max. Ketik min. Setelah selesai menghitung CPUE, maka menghitung CPUE dibakukan dengan rumus sama dengan CPUE rawai dibagi dengan CPUE pancing, karena CPUE pancing itu adalah nilai CPUE yang paling besar. Untuk pancing, CPUE pancing dibagi dengan CPUE pancing, hasilnya itu akan 1. Upaya standar rumusnya itu upaya produksi dikali dengan CPUE dibakukan. Produksi total, rumusnya produksi total tiap alat tangkap dijumlahkan.
upaya total itu jumlah dari semua alat tangkap yang diupaya standar pada setiap tahun. CPUE total, produksi total dibagi dengan upaya total. CPUET ditambah C1 dibagi CPUET, rumusnya sama dengan CPUE total tahun 2021 dibagi dengan CPUE total tahun 2020. Kalau len CPUE itu ketik len lalu klik yang CPUE total, tutup kurung. Sudah selesai. Selanjutnya kita mencari summary outputnya dengan klik data, lalu ke data analisis, setelah itu ke regression, klik OK. Input Y-nya itu didapatkan dari CPUET ini, CPUET. Terus kalau X-nya itu dapat dari CPUE total dengan upaya total. Lalu output range-nya itu bebas. Mau di mana? Saya di sini. Saya klik dulu. Lalu klik checklist residual sama standar. Lalu klik OK. Setelah itu sudah didapatkan hasilnya. Untuk menghitung A, rumusnya itu sama dengan hasil intercept dari summary, terus enter. B itu hasil dari X variabel 2, C X variabel 1. Untuk R itu dari A. Untuk Q itu dari ini C. Lanjut tutup kurung. Setelah itu K. Rumus K itu A dibagi sama dengan A dibagi dengan dalam kurung C dikali dengan B. Oh iya, jangan lupa tutup kurung. K sudah, K juga sudah. Terus MSY nya sama dengan dalam kurung R dikali K. Setelah itu tutup kurung, total DF nya itu 5, di enter. FMSY nya R dibagi 2. Salah. Sebentar ya, saya mau ngambil charger dulu.
Untuk rumus FMSY itu FMSY itu nilai R dalam kurung 2 dikali dengan nilai Q. Lanjut ditutup kurung. Terus CTP nya itu 80 kali 100 dibagi 100 dikali MSY. Tingkat pemanfaatan produksi total dibagi sama MSY nya dikali 100. Ini di dolar. Tuh, salah, kurang dolar. Tarik ini sampai 6 karena tahunnya itu 2020 hingga tahun 2025, maka ada 6 tahun. Metode Walter Hilbert-nya sudah selesai. Lanjut metode Fox. Metode Fox yaitu yang tadi ini itu di copy. Bentar. Di copy terlebih dahulu. Bentar, di copy lagi ya. Belum ke ini. Udah di copy. Selanjutnya nyari data dulu kayak tadi, sama data analisis regression, klik OK. Lanjut Y nya itu pakai yang len, Y pakai len CPU. Untuk yang X nya itu pakai yang upaya total. Nah, output range, terus klik OK. Udah, terus nilai A nya itu diambil dari intercept, B dari X variabel, MSY nya itu sama dengan negatif dalam kurung 1 dibagi B tutup kurung dikali XP dalam kurung A atau intercept dikurang 1. Lalu klik ini apply. Terus FMSY nya itu sama dengan min 1 dibagi B. TAC sama dengan 80/100 dikali dengan MSY. Enter. Untuk tingkat pemanfaatannya sama dengan
tingkat pemanfaatannya itu produksi total dibagi dengan MSY dikali 100 dan diapit dolar. Enter, tinggal ditarik. Untuk menjawab soalnya, yang soal pertama itu soal UAS itu yang pertama jumlah produksi total maksimum, minimum, dan rata-rata tiap tahunnya, itu jawabannya adalah ini. Ini adalah jumlah yang ini. Jumlah produksi ini, jumlah produksi rata-rata maks dan minimum. Terus yang kedua soalnya itu nilai standarisasi alat tangkap dan upaya standarnya setiap tahun. Nilai standarisasi alat tangkap itu adalah CPUE per alat tangkap yang ini sama ini, itu standarisasi upaya standarisasi alat tangkap. Kalau yang upaya standar atau nilai standar upaya itu yang ini. Udah, terus yang ketiga, nilai CPUE tiap tahunnya dan buat grafik CPUE tahunan. CPUE tahunan yang ini. Ini CPUE. Nah, kita bikin grafiknya itu, klik sisipkan, lalu line atau garis yang pertama, terus select data atau pilih data, terus tambahkan nama serinya CPUE Rawai. Nah, nomor serinya itu CPUE nya. Nah, yang ini. Yang ini. Klik OK, terus tambahkan lagi CPUE Gillnet. Klik OK. Editnya ini tahun, jadi tahun 2020 titik koma 2021 sampai 2025. Klik OK dan OK. Sudah ditapat ini grafiknya. Setelah itu klik plus, checklist judul sumbu, judul bagan, dan legenda. Judul bagannya diganti CPUE tahunan. PUE tahunan. Untuk yang X nya itu tahun. Y nya CPUE per alat tangkap. Udah didapat ini. Ini grafiknya, berarti udah. Lanjut yang nilai MSY dengan metode Fox dan Walter Hilbert-nya itu yang ini. Ini MSY yang Walter, terus yang Fox-nya itu yang ini.
Selanjutnya nilai TAC dan CTB. Nilai TAC ada di metode Fox, tinggal di copy. Enggak, ngopinya itu ininya aja, Ctrl C. Terusan yang CTB, tinggal dibagi TAC, dibagi CTB. Nah, udah ketemu hasilnya. Terus metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang tersebut? Jelaskan alasannya. Menurut hasilnya itu metode yang cocok itu adalah metode Fox, dikarenakan nilai R square-nya itu lebih besar, yaitu 0,97, dan standar error-nya itu lebih kecil, 0,089. Kalau untuk metode Walter kan itu R square-nya itu 0,38. Kalau yang standar errornya 0,59. Jadi yang lebih akurat maupun yang lebih baik itu adalah metode Fox, yang menandakan adanya hubungan kuat antara upaya dan CPU-E. Selanjutnya ada yang nomor 7. Berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang? Jadi total penerimaannya itu sama dengan produksi atau produksi totalnya aja ya, dikali sama harganya ini. Nah, tinggal di ini aja. Enggak. Dolar. Nah, ini terus 3, 4, 5, 6. Nah, udah, terus tinggal di sum. Nah, hasilnya 1 miliar. Lanjut, itu yang total 1.346.540.000 rupiah. Nah, itu untuk total penerimaan. Selanjutnya ada total cost atau biaya penangkapan total. Total cost itu rumusnya sama dengan upaya produksi jumlahnya dikali dengan biayanya. Di enter, dikali biaya. Di sum, di total. Dah, ini hasilnya ya. Lanjut nomor 9. Berapa keuntungan bersih usaha penangkapan ikan? Jadi total penerimaan atau total pendapatan dikurangin dengan total biayanya. Total pendapatan dikurangin. Sebentar ya. Keuntungan bersih itu total pendapatan dikurangi dengan total biayanya, ya benar, dikurangin total biaya. Nah, ini hasilnya sekian.
Udah, terus bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut? Bisa dengan cara mengelola sumber daya yang berkelanjutan, lebih mengoptimalisasi tingkat kayak mengoptimalisasi biaya operasional. Selanjutnya ada pendidikan maupun penyuluhan, evaluasi, dan diversifikasi usaha. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.